Semoga apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup baik. Hari ini kita melanjutkan materi. Semoga kalian sudah mengerjakan ini ya, tugas dan kuis yang saya berikan di Bismart. Kita akan coba bahas hal tersebut. Kita perbanyak latihan soal. Saya jelas. Gimana Mbak Dia? Mohon maaf kepencet, Pak. Oh, ya sudah. Saya pikir mau tanya apa. Oke, kita akan bahas yang ada di Bismart ya. Sorry. Semoga kalian sudah mengerjakan. Ya kalau belum mengerjakan, ya tidak masalah. Oke, di sini baru ada 51, masih angkat mahasiswa lagi. Nah, oke, kita kemarin ada 3 soal ya, kalau nggak salah yang saya berikan untuk latihan. Semoga kalau 3 soal ini bisa terbahas semua ya, nanti kita tambah soal lagi. Oke, kalau enggak ya nanti kita bahas minggu depan. Ini kita sudah minggu ke-11 ya, tapi mohon maaf di Bismart saya menulisnya tugas minggu ke-8 ya. Saya lupa tugas minggu ke-berapa ini. Sorry, minggu ke-10 harusnya. Kita berarti kurang 1 pertemuan lagi ya, karena minggu ini kan harusnya minggu ke, tapi kita baru minggu ke-11. Nanti kita cari waktu, nah 1 waktu yang nanti untuk pengganti kita bahas soal UTS-nya kemarin. Tapi nanti saja setelah Lebaran. Oke. Nah, soal yang pertama kemarin kalian diminta untuk menuliskan fungsi dari Hamilton-nya ya. Dan kalau di sini menyocokkan dengan section 4.3. Sudah punya bukunya Fowles ya, harapannya sih kalian bisa tinggal melihat section 4.3 nanti untuk dicocokkan apakah hasil yang kita kerjakan dengan Hamilton itu sama ya, 4.3. Oke. Ada yang sudah mencoba mengerjakan? Sudah mencoba mengerjakan soal pertama ya ini. P-nya apa? P-nya, kemudian P-nya apa? Yuk. V-nya apa? Jangan-jangan belum mengerjakan semua ini. Sudah, Pak. Sudah ya. Apa V-nya? Salah nggak apa-apa ya. Kita mencoba untuk belajar, jadi salah nggak masalah. V-nya apa? MGZ. Oke. MGZ. Ya, V-nya adalah MGZ. Siapa tadi yang jawab MGZ? Kamelia. Oh, Kamelia, Mbak Kamelia. V-nya MGZ. Terus T-nya apa? Setengah M kali dot x kuadrat ditambah dot y kuadrat ditambah dot kuadrat. Setengah. Sorry. Mbak Rizka ini ya. Ada gangguan sinyal. Apa? Setengah M dalam kurung x kuadrat, x dot kuadrat plus y dot kuadrat plus z dot kuadrat. Oke, ada yang bingung? V dan T-nya seperti itu. Mas saya, Pak. Gimana, Mbak? Siapa Mbak Ella?
Yang Ya. V-nya itu kenapa kok pakai koordinat Z, Pak? Oke, koordinat Z. Ini koordinatnya 3 dimensi kan. Tinggal Anda mengasumsikan mau yang tinggian itu kan V potensial ya, dia kan terhadap ketinggian. Ya. Nah, Mbak Ella mau mengasumsikan ketinggian apa? Pakai Y, pakai X. Kalau yang Mbak Ella kerjakan apa? Y, Pak, Y. yang ke atas. Nggak apa-apa. Pakai Y nggak apa-apa. Ya, tadi kan saya cuma mencatat saja ya. Mau pakai Z boleh, mau pakai X juga boleh. Yang penting nanti konsisten saja. Ketika memang ketinggian itu Anda asumsikan dengan Y, ya pakai Y tidak masalah. Itu Mbak Ella. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Yang penting nanti dikasih keterangan bahwa Y itu menunjukkan ketinggian. Karena kan di sini soalnya 3 dimensi ya, berkumpul pada 3 dimensi, terus kemudian Anda memisalkan sumbu Y itu sebagai sumbu vertikalnya, itu enggak masalah. Ada yang menggunakan MGX? Jangan-jangan ada yang menggunakan MGX juga? Enggak ada? MGZ sama MGY? Ya, enggak apa-apa. Masih ada yang bingung enggak? Dari mana V dan T-nya? Enggak ada. Dan di sini di soal juga tidak ada mau tanya Pak, permisi. Ya, gimana Mas? Kalau yang x dot kuadrat plus y dot kuadrat plus z dot kuadrat itu karena 3 dimensi juga Pak itu? Iya, karena 3 dimensi. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau nanti soalnya cuma bergerak pada sumbu X, berarti T-nya apa? X dot kuadrat doang Pak. Iya, X dot kuadrat. Oke, sudah paham? Saya coba pelan-pelan ya, biar kalian menguasai. Udah, lanjut. Oke. Setelah itu, kemudian kita cari PX-nya. Kemarin langkah selanjutnya apa? Nyari PX ya. Atau kalian langsung menuliskan hanya, pertanyaannya berapa? Lagrange dulu, Pak. Kan? Oh, Lagrange dulu, ya. Saya ngikut aja, kalian mau dari mana? L-nya berarti T min V ya. Oke, setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z kuadrat minus MGZ. Oke, terus apa langkah selanjutnya setelah nyari Lagrange? PX, PY, dan PZ, Pak. Untuk ini. PX, PY, PZ. Ya. Sebenarnya di sini nyari satu saja, Mbak. Anda mau nyari PX, ya kita nyari PX dulu saja. Karena PY dan PZ sama. Ya. Kita nyari PX. PX sama dengan apa? Do L. L per do X dot. Apa jawabannya? X dot. Apa? MX dot. MX dot. MX dot. Oke. Ada yang bingung nggak? Kenapa kok bisa ketemu MX dot? Yo. Halo, ada yang bingung nggak? Ketemu MX dot dari mana? Masih pagi, berarti masih seger ya. Saya minta ini tanggal 20 kan. Tanggal 20 saya minta Mbak Herlina. Untuk PY-nya berapa Mbak Herlina? PY-nya MY dot. MY dot. Dari mana kok bisa MY dot? Karena itu kan setengah M dikali Y dot kuadrat, terus diturunkan terhadap Y dot, duanya maju ke depan, dicoret sama setengah, jadi sisanya MY dot, Pak. Oke, good. Terima kasih Mbak Herlina. Siapa? Nah, kemudian yang PZ berapa? MZ MZ dot. ya. MZ dot. Itu ya.
Oke, nah ini untuk kita sudah dapat PX, PY, PZ. Kemudian hanya sama dengan T plus B. Berapa berarti? Yuk, Langsung berapa? diganti. Langsung diganti atau satu-satu? Bebas, bebas. Mau kasaran dulu terus baru diganti atau langsung hasil akhirnya boleh. Berapa hanya membangunnya? Kalau dari awal setengah M, X dot kuadrat plus Y dot Setengah kuadrat M. plus Oh ya, X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z dot kuadrat plus MGZ ya. iya Pak, kalau dari awal. Nah, kalau dari awal. Terus sekarang Setengah M dalam kurung nah, M dalam kurung PX kuadrat per M kuadrat. X kuadrat per M ini saja ya. Oke. Terus Yang Y diganti PY kuadrat per M kuadrat. hmm, Yang Z dot kuadrat diganti PZ kuadrat per M kuadrat oke. plus MGZ. Terus MGZ. Oke, sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Sekarang tanggal tahun 2022. Saya minta tadi perempuan, sekarang laki-laki. Mas Miftah Hidayat. Halo Mas. Mas Miftah. Mas. Halo Bapak, Oke. Dari X dot kuadrat bisa menjadi PX per M kuadrat itu dari mana? Paham nggak? maaf Pak, dari mana Pak? Ini loh. Kok bisa muncul dari X dot kuadrat, kok bisa jadi PX per M dari mana? Dari mana? Halo Mas Miftah. Halo Pak, Iya, dari mana kok bisa muncul seperti itu? bentar, Pak. Itu Pak, mungkin dari PX sama dengan MX dot Pak. Gimana? Dari PX sama dengan MX dot. Nah, terus diapain kok? Terus bisa jadi PX per M? Diapain Mas? Kok bisa jadi PX per M? Substitusi X dotnya Pak. Oh ya, substitusi. Oke. Terima kasih Mas Miftah. Nomor presensinya Sama-sama, mau Pak. diganti ya, Rinem. Oke, itu ya. Jadi X dot-nya kita substitusi dengan yang PX tadi. Untuk yang Y juga dan Y juga. Oke, selanjutnya. Jadinya apa? Hamiltonnya. M-nya saling menghilangkan Pak. Ya, M-nya. Tapi masih ada satu ya. Berarti kita bisa menuliskan per 2M sama dengan PX kuadrat plus PY kuadrat plus PZ kuadrat. Oke. Ada yang bingung nggak sampai sini? Clear? Nggak ada yang dibingungkan? Aman? Oke. Ya, kalau aman, sekarang kita lanjut. Maaf Pak, Ya, siap.
Mana, Mbak? Itu masih pakai plus MGZ-nya nggak, Pak? Oh iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Alvina. Ya, masih pakai MGZ. Oke. Udah? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada koreksi? Nggak ada yang salah tipu? Salah ketik kan? Aman? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita mencari apa? Halo? Kita mencari apa? Mencari 2H per 2PX. Oke. Kita mencari 2H per 2PX. Ya. 2H per 2PX. Sama dengan apa? X per Ini X dot. Terus nyari apa lagi? 2H per 2PX. 2H per 2X. Iya. 2H per 2X. Sama dengan? Minus PX dot. P dot X. dot. Ya, X dot. Oke, kemudian ada lagi. Berarti karena 3 ya, berarti kita menggunakannya 3. DH per 2P sama dengan Y dot 2H per 2Y sama dengan P dot Y. P dot Y. Ini dulu, yang satunya nanti. Ini sama dengan apa yang atas? PX per M. PX per M. Oke, kemudian yang ini saya minta Mbak Hasna. Berapa Mbak hasilnya? Mbak Hasna? Iya, Pak. Ya, hasilnya berapa? Berapa Mbak hasilnya? Halo, Mbak Hasna. Mbak. Halo, Mbak Hasna. Mbak Hasna, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, berapa hasilnya? Yang lain? 0. 0, ya. Pak. 0. Hasilnya 0. Hasilnya 0. Kok bisa 0? Ada yang tahu? Kenapa? Karena tidak ada di persamaan elemental tidak ada X-nya, Pak. Adanya X dot. Ya, karena tidak ada X-nya. Ya. Adanya X dot. Oke. Nah, dalam hal ini nanti khusus buat Mbak Ella kan hasilnya berbeda dengan yang kita kerjakan di depan ini ya. Karena Mbak Ella tadi memisalkan sumbu vertikalnya Y. Berarti nanti di tempatnya Mbak Ella yang ada nilainya kan Y ya. Benar ya, Mbak? MGZ-nya kan kalau di soal ini kan di MGZ. Kalau punya Anda MGY kan tadi? Punya MGZ, Pak. Cuman kan saya nyari referensi di internet, Pak. Nah, itu cuma masih bingung kenapa kok Z gitu, Pak. Karena di internet itu tidak digambarkan kurvanya gitu, Pak. Yang Z mengarah ke mana. Karena tidak digambarkan itu sebenarnya kalian bisa berimajinasi mau pakai itu. Ya, oke. Berarti kalau misalkan di sini yang kalau tadi kita menggunakan sumbu vertikalnya adalah Z, ya, maka yang X dan Y berarti dia sama, nilainya sama dengan 0. Ya.
Berarti yang diturunkan terhadap Y itu sama dengan 0. Berarti ini berapa? 0. Ya. Paham maksud saya? Tapi kalau di tempatnya Mbak Ella, kalau tadi memisalkan Y itu sebagai vertikal, maka ini tidak 0. Ya, ada nilainya. Oke, terus kemudian yang ini dulu. Berapa yang ini? Apa? Y per M. PY per M. PY per M. Oke. Kemudian untuk yang satunya 2H per 2PZ sama 2H per 2Z. Ini sama dengan apa? Minus PZ dot di sini Z dot. Oke, ini berapa? Yang 2H per 2PZ. PZ per M. PZ per M. Kemudian yang untuk 2H 2Z saya minta, karena tadi sudah perempuan, saya minta laki-laki. Semoga saya tidak salah menyebut nama ya, karena di sini yang belum siapa ya? Mas Rizal. Rizal Andrea Armanda. Iya, Pak. Ya. Hasilnya apa, Mas? MGZ, Pak. MGZ. Ini MGZ? MGZ. Ya, Pak. Yakin MGZ? MGZ dot. MGZ dot. Oke, MGZ dot. Oke. Saya minta Mbak Sinta. Halo, Mbak Sinta. Mbak Sinta? Ya, jawabannya Mas siapa tadi? Mas Rizal benar enggak? Kalau punya saya MG, Pak. MG, kenapa? Karena kan Z-nya hilang. Z-nya hilang. Coba bisa dijelaskan, Pak. Ini misalnya Mas Rizal kan. Oh iya, Pak. Jawabannya MG, MG, Pak. MG ya, udah tahu Mas Rizal salah. Ya, saya tahu, Pak. Oke, MG ya. Karena MGZ diturunkan terhadap Z tinggal MG. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, berarti dari sini kita bisa memiliki kesimpulan apa? Yang pertama, bahwa PX itu sama dengan PY, ya. PX sama dengan PY, yang dot ini ya, dia adalah konstan. Karena nilainya 0, ya. Diturunkan berapapun, dia nanti hasilnya adalah 0. Ya, atau konstanta. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena tadi kita sudah mendapatkan yang ada nilainya yang ini, dan yang lainnya itu nanti sama dengan 0, maka untuk P dot Z, P dot Z-nya, P dot Z sama dengan, ini minus ya, MG, di mana MG kan berarti geraknya ke bawah. Nah, kemudian maka kita bisa membuat PZ itu sebagai apa? D per DT. Dari apa? Dari MZ dot. Nanti akan menjadi MZ dot. Di mana Z dot ini geraknya ke bawah, maka ditambah MG. Similar kan dengan yang ini. Ada yang dibingungkan? Itu untuk PZ-nya pakai min ya, Pak? Gimana? Itu kan yang pertama kan minus P dot Z. Iya. Dan yang di bawahnya minusnya
hilang kemana Pak? Oke. Atau Gini Mbak, ini kan kalau ini pindah ruas, kan jadi apa? Minus. Oke. Ya. Benar Mbak? iya Pak, terima kasih. Jadi kalau dipindah ruaskan. Oh, maksud Anda tadi minusnya nggak ada toh? Iya Mbak Amelia. Iya Pak. Oh ya. Oke. Boleh ditambahkan. Yang penting kalian mengasumsikan saja ketika memang geraknya itu ke atas selalu positif, tapi ternyata pada kenyataannya geraknya malah ke bawah, berarti negatif. Menunjukkan arah geraknya. Untuk soal pertama, butuh waktu 30 menit untuk mengerjakan. Apa, 20-an menit ya? Salah. Oke. Yang masih dibingungkan nggak? Pak, maaf Pak. Ya, Itu gimana, PZ-nya masih pakai dot atau enggak ya Pak? Yang bawahnya min P dot Z. Sorry. Lupa, Mbak. Terima kasih sudah Oke, Pak. di-input. Terima kasih. Kalau nggak ada dotnya, nggak sama dengan yang atas ya. Harus sama. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 suruh ngapain ya? Tak lihat soalnya dulu. Nggak apa soalnya. Pendulum Pak, sederhana. Tentukan. Oh, ada 3 ya. Yang pertama pendulum, yang kedua input, yang ketiga partikel yang menggelinding pada. Ya. Kita lihat dulu yang pendulum. Kita lihat dulu yang pendulum. Oke, yang nomor 2A itu yang simple pendulum. Oke, yang pertama simple pendulum. Kita cari tahu dulu V dan T-nya lagi. T-nya berapa? T-nya berapa? Silahkan. Buat yang lain ya, jangan yang sering jawab terus. Ya Mbak Ella, Mbak Kamelia, terus nomor Mbak Dea, tadi yang lain yang belum pernah menjawab. Sudah pada mengerjakan toh katanya? Kalau sudah saya minta Mbak Reza, Mbak Reza ya. P-nya berapa Mbak Reza? Kerjaan Anda P-nya berapa? P-nya min GL cos theta yang P-nya. Ini yang V. M Pak, depannya M, min M, GL. Oh, Ya. tadi Anda bilangnya cuma GL. Atau saya nggak dengar M. MGL cos theta. Oke. Ada yang berbeda? Berbeda, Pak. Oh, berbeda. Oke. Apa Mas Rizal? MGL min MGL cos theta. MGL. Ini positif ya depannya ya. Ya. MGL Min MGL cos theta. Theta. Nah. Ini? Enggak, Pak. Oke. Ada yang berbeda lagi dari kedua ini? Ada sama kayak punya Rizal Pak. Yang berbeda aja Mbak, yang berbeda dulu. Adakah yang berbeda dari kedua ini? Saya Pak. Oh Mbak, nanti oke, ada 3. Nggak apa-apa. Apa Mbak nanti? Saya kayak Mbak Reza tapi saya MGR Pak. MGR, oh. Iya. Nggak ada minusnya? Ada Pak, sama persis tapi L-nya itu saya R. MGR gini ya? Iya, Tidak ada kosinusnya berarti ya? Oke, ada kosinusnya Pak. Oh, ada kosinusnya. Oh. Iya. Sama kayak Mbak Reza tapi L-nya diganti R. Oh, diganti R.
Ada lagi yang berbeda. Ini ada 3 pilihan. Sudah? Cuma 3? Oke. Nah, menurut kalian mana yang paling benar? Tapi saya mau tanya dulu Mbak Reza dan Mbak Dwi Kinanti. Mbak Reza mengasumsikan L, Mbak Dwi Kinanti mengasumsikan R. L dan R itu apa sih? Saya tanya dulu, maksud notasi L dan R itu apa? Jangan-jangan sama. Cuman Saya kalian itu, beda. Pak. Apa? Kan itu. Jari-jarinya, Pak. Gimana, Mbak? Suaranya enggak? Oh, maaf, Pak. Saya mengasumsikan yang R-nya itu tuh jari-jarinya. Si Jari-jari. bandul. Iya. Oh, bandul. Jari-jari bandul. Jari-jari bandul. Panjang tali. Iya, Pak. Panjang yang apa? Yang panjang talinya itu R. Oke, kalau Mbak Reza? Kalau saya yang panjang talinya mengasumsikannya yang L, Pak. Oh, ya sama berarti. Memang beda notasi. Ya, wis, Mbak. Ya, oke. Nah, berarti saya anggap punya Mbak Vicky nanti sama ya dengan punya Mbak Reza ya. Karena hanya beda notasi saja. Oke. Dari 2 opsi ini, mana yang menurut kalian benar? Pendulum bukannya sudah sering ya kemarin waktu Lagrange. Apa? Yang mana? Pendulum yang mana? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Mencoba ya. Siapapun boleh. Yang sudah jauh juga boleh. Kenapa kok minus MGL? Kenapa kok yang kedua? Ada yang mau mencoba? Kalau saya, Pak. Iya, apa Mbak Ella? Kalau saya yang min MGL cos theta. Itu karena potensial kan ke bawah, Pak. Tapi yang L-nya itu ke samping. Terus berarti yang ke bawah itu L cos theta gitu. Jadi potensialnya ketinggiannya itu L cos theta gitu, Pak. Tinggal dimasukin min MGL cos theta. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ella. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Siapa tahu ada yang menambahi atau memperkuat tadi yang disampaikan Mbak Ella. Ada? Oke, kalau enggak ada saya mau tanya Mas apa tadi? Saya lupa. Mas apa tadi? Mas Rizal. Oke, Mas Rizal. Kenapa Anda menuliskan MGL minus MGL cos theta? Alasannya apa? Soalnya itu kan ada yang pertama panjang talinya itu ke bawah terus itu bergerak sehingga membentuk sudut cos theta, Pak. Oh, gitu. Jadi Anda mengasumsikan dia bergerak kayak di kayak seperti bandul biasanya gitu ya? bapaknya yang ya kalau misalkan bandul itu kan ada enggak simpangannya ya? Iya. Nah, maksudnya kan gitu ya. Oh ya, I see. Maksudnya Anda menuliskannya. Nah, atau sebenarnya kan juga bisa Anda tulis MGL 1 min cos kan? Iya, seperti biasanya. Ada kayak gini. Oh iya. Oh iya, oke. Tapi di sini kita situ ya. Nah, terus kira-kira dari semua yang hadir di sini, yang mana yang terkait dengan gerak pendulum? Kalau Mas Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, gimana, dulu Bapak pernah menuliskan itu MG dalam kurung L min L cos theta. MG
dalam kurung L min L cos theta. Gitu. Iya, Pak. Ya, oke. Terus yang benar yang mana? Dalam hal ini kan soalnya cuman simple pendulum, ya. Kita tidak mempertimbangkan kondisi awalnya. Selama tidak mempertimbangkan kondisi awal, berarti dia bisa kita langsung gunakan persamaan yang ini. Tapi ketika nanti kita menggunakan kondisi awal, ibarat kayak simpangan ya, persamaan gelombang kan ada Y sama dengan A sin omega T min Kx. Misalkan begitu, ya kan? Tapi ada buku yang menuliskan omega T min Kx plus misalkan ini. Ini adalah simpangan. Kalau kita tidak memperhatikan simpangannya, berarti itu dianggap sebagai nol. Kita tidak mempertimbangkan itu. Kita abaikan itu. Ya sama dengan ini. Berarti punya Mas Reza secara langsung ya tidak salah juga. Karena Mas Reza dari awal. Sedangkan yang tadi di depan, yang dijawab sama Mbak Reza, Rizal, Mbak Reza itu langsung akhirnya. Ya. Oh ya, saya juga bilangnya Reza Rizal. Nggak ada hubungan apa-apa toh. Bercanda. Nah, jadi minus MGL itu langsung dengan mempertimbangkan tidak ada kondisi awal. Sedangkan Mas Reza mempertimbangkan ada kondisi awalnya, sehingga menuliskan MGL min MGL cosine theta. Ya, nggak salah. Nah, punya Mas Reza bisa nanti diganti dengan mempertimbangkan bahwa kondisi awalnya ya tidak ada, tidak dianggap. Gitu. Sehingga nanti kita akan menggunakan minus MGL cosinus theta. Ya, jadi tergantung pada soalnya. Mana Mbak Dwi nanti? Maaf Pak, saya kurang paham. Boleh diulangi nggak Pak? Yang mana? Yang kenapa tadi kok yang ditulis tadi loh Pak? Oke. Kalau misalkan kita contoh yang ini, saya contohnya adalah bandul ya, bandul matematis ya. Ketika bandul itu ketika bandul itu disimpangkan, ya, artinya kita memperhatikan simpangannya, maka kita perlu menambahkan simpangannya di situ. Sama halnya dengan yang simpel pendulum ini. Ketika kita memperhatikan yang bagian depan, maka persamaan yang tadi disebutkan Mas Rizal itu tidak salah. Ya, malah lebih komplit dibanding dengan yang Mbak Reza. Tetapi ketika kita bisa di sini di soalnya itu hanya simpel pendulum, artinya secara sederhana saja tidak memperhatikan hal yang lain. Ya, simpel pendulum, sehingga kita hanya menggunakan MGL cosinus theta saja. Tidak perlu kita menggunakan MGL ini, karena alasannya adalah karena kita mengabaikan yang tadi. Ya, tergantung pada soalnya juga. Nanti kalau misalkan saya memberikan soalnya, nanti ada simpangannya atau ada kondisi awalnya. Inisial kondisinya itu ada. Kan kalau misalkan kalian rumus apa ya? Rumus kecepatan ya. PT sama dengan apa? P0 plus AT gitu ya. Ini apa? Kan kondisi awal. Kalau nggak ada kondisi awal, berarti kondisi awalnya apa? 0. Ya kan? Ada nggak kondisi awalnya? Kalau nggak ada kondisi awalnya, maka dia. Jadi dalam hal ini kita nanti menggunakan MGL cosinus theta. Tenang saja, besok kalau sudah puas, saya langsung memberikan clue-nya kok. Jadi tidak kosongan seperti ini. Ya, ini karena tugas, jadi saya bebaskan kalian mengira-ngira seperti apa. Oke, gitu ya. Sorry, malah saya orat-orat. Oke, saya lanjut. Berarti nanti yang kita gunakan adalah yang depan ya. Punya Mas Rizal nggak salah, tetapi kita menggunakan yang depan. Oke, terima kasih Mas Rizal mencoba untuk mengerjakan dari sistem yang itu. Nggak masalah.
Nah, sekarang kita sudah tahu V-nya. T-nya berapa? Setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Nggak ada? Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Benar, T-nya adalah ini. Oke, berarti sekarang kita mencari apa? L. Kalian mau dari L dulu nggak? T min V. Berarti setengah ml kuadrat theta dot kuadrat minus, jadi plus ya berarti ya, mgl kosinus theta. Terus apa yang kalian cari? P theta. P theta berarti apa? GL per D. Theta dot. Berapa? ml kuadrat. ml kuadrat. Adakah yang berbeda? ml kuadrat ini Pak, theta ml dot. kuadrat theta. Theta dot. M kuadrat theta dot. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda dengan jawabannya Mbak Bella? Mbak Novita, saya mau tanya. Halo, Mbak Novita hadir ya? Konten soalnya ini. Oke. Mbak Novita bisa mendapatkan ini dari mana, Mbak? Dari setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Terus diapain? Yang 2 dari theta dotnya itu diturunin jadi, terus dicatat sama setengahnya. 2-nya turun ke sini. Ya. Terus dicoret sama setengah. Ya. Oke. Terus yang di sini tetanya tinggal? Theta dot. Theta dot tinggal 1 ya. Ya. Terus yang belakang kemana, Mbak? Itu kan nggak ada itu, Pak. Theta dot. Iya, itu yang belakang tidak ada theta. Terima kasih, Mbak Novita. Sama-sama. Oke. Terus sudah, kita mencari apa lagi? Hanya, ya. Benar, nyari H. Iya. Ya, Iya, Pak. nyari H, toh? H sama dengan T plus V. Hanya berarti setengah ml kuadrat theta dot kuadrat minus mgl kosinus theta. Oke. Berapa jadinya? P theta kuadrat per 2ml kuadrat. P theta kuadrat per 2ml kuadrat, Pak. 2ml kuadrat minus mgl cos theta. Cos theta. Oke. Saya mau tanya. Ini kebanyakan. Oh, Mas Zian. Halo, Mas Zian. Hadir? Siap, hadir, Pak. Oke, Mas, ini dari mana bisa mendapatkan ini? Karena tadi Mbak Ella kan langsung menyebutkan hasil akhirnya. Siap, izin menjawab. Itu dari theta dot kuadrat diganti dengan hasil yang tadi dicari sama P theta Ini itu. Ya. Ya. Oke, good. Terima kasih, Mas Zian. Ini siap, sama-sama. Dari dulunya sekolah tentara kok siap-siap. Atau keluarga tentara? Enggak. Siap, tidak, Pak. Oh. Oke. Terima kasih, Mas Zian. Itu ya, jadi
P tetanya tadi disubstitusikan, ya. Kalau ini mau dijabarkan lagi, ya theta dot sama dengan P Iya, theta tapi layarnya per hitam ml kuadrat. Iya, Mbak. Lu mana? Kapan dulu ya? Aku saya tahu dulu ya. Mbak Amalia. Halo, Mbak. Halo, Pak. Saya mau tanya, Mbak. Tadi jawabannya Mas Dian, kok ini bisa seperti ini dari mana, Mbak? Sedang berdiskusi dengan siapa? Tadi yang disampaikan Mas Dian, dengar nggak, Mbak? Apa yang disampaikan sama Mas Dian tadi? Halo? Yang P theta kuadrat per 2ml kuadrat. Halo? Halo? Mbak? Pakai topi aja. Biarku mati. Halo? Mbak? Halo, Pak. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Tadi apa yang disampaikan sama Mas Dian? Mohon maaf, Pak. Layar saya hitam semua, Pak, tiba-tiba. Loh, kok tiba-tiba terus jadi nyalain layar? Nyalain layar, Bis. Ya, sedang berdiskusi dengan siapa? Lagi tanya ini cara nyalain layarnya gimana. Soalnya tiba-tiba mati hitam semua. Oh, masa setelah saya tanya dia tiba-tiba mati? Aduh, kan saya bukan dukun ya. Bisa mematikan layar Anda. Ya. Enggak, Pak. Dari sebelumnya dari tadi tuh layarnya hitam. Kan tadi Mas Dian kan berbicara. Berarti kan Mas Dian juga tidak menjelaskan di layar. Apa yang tadi disampaikan Mas Dian? Kan yang saya tanya, apa yang disampaikan Mas Dian tadi? Atau Anda mendengarnya siap? Apa Mbak Amalia yang disampaikan Mas Dian tadi? Kalau layarnya mati, berarti kan masih bisa mendengarkan. Apa yang disampaikan Mas Dian tadi? Yang P theta kuadrat per 2ml. Ya sudah, lain kali mohon diperhatikan ya Pak. Kalau misalkan layarnya bermasalah ya silahkan keluar dulu, lapor, nanti masuk lagi, tidak apa-apa. Selama Anda sudah masuk, ya, terus kemudian tiba-tiba keluar, masih diperbolehkan masuk ya. Jadi dibenerin dulu layarnya. Percuma nanti Anda mengikuti kelas ini tapi layarnya mati dari tadi ya, nggak dapat apa-apa. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan ini, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Mencari 2H per 2P theta. 2P theta. Sama dengan apa? Theta dot ya. Benar ya? Oke. Hasilnya apa? Theta per ml kuadrat. Apa? Theta. P theta Oh, P theta. per ml kuadrat. P theta per ml. Terus yang satunya 2H per 2 theta sama dengan minus P theta. Ini hasilnya apa? MG L sin theta. MG L sin theta. L sin theta.
Oke, saya mau tanya Mbak Pinta. Halo, hadir Mbak Pinta? Konten kan? Ya. Bisa dapat ini dari mana, Mbak? Dari Pak P theta kuadrat per 2ml kuadrat. 2 dari P theta kuadrat. 2-nya didikkan sama 2ml kuadrat. Oh, oke. 2-nya keluar, berarti 2 sama 2 bisa coret ya? Ya. Oke. Terus menyisakan P theta sama ml. Oke, terima kasih Mbak Pinta. Kemudian yang satunya tadi Mas Rahmat ya, nomor 50 Mas Rahmat Kurniawan. Halo Mas Rahmat, Mas Rahmat. Halo Mas Rahmat. Mas Rahmat dulu, bentar. Mas Rahmat. Oh, Mas Rahmat dulu pernah. Nanti dulu yang belum pernah dulu. Kasihan Mas Rahmat sudah. Mas ini aja, Mas Burhan. Mas Burhan belum. Halo Mas Burhan. Hadir Mas Burhan? Burhan Satria. Mas Burhan. Halo. Mas. Buka Mas. Mas. Menghilang ini orang. Ya sudah, Mas Malke Yusuf. Ada? Mas Malke Yusuf? Halo, Mas Malke Yusuf. Menghilang juga. Ini mas-mas yang tersisa di sini siapa ini yang masih on? Selain Mas Miftah sama Mas Rizal. Saya, Pak. Lagi siapa? Selain Mas Jovan. Mas Jovan jawab pernah kan? Iya, Atau Mas Jovan mau jawab? Masih enggak sih, Pak. Saya nyimak aja, Pak. Siapa lagi yang cowok-cowok di sini? Enggak ada. Saya, Pak. Bilang semua. Mas Bagas tadi udah, jangan. Yang Oh, iya, lain Pak. belum. Mas Zian juga udah. Afriansah itu laki-laki perempuan? Ya, halo Pak. Oh iya. Saya Pak. Mas Afriansah, ini Mohon maaf, dapatnya dari mana? Pak, habis kepental. Yang mana Pak? Dapatkan itu dari mana? Yang ini, yang ini, yang bawah, kotak bawah. Dari mana bisa mendapatkan itu? Yang MGL sinus theta. halo. L sinus Gimana? Itu dari yang kan doa per do theta min p theta. Terus putus. Dari mana Mas MGL sinus theta-nya? Yuk, sambil Mas Afriansah merangkai kata-kata, setelah ini ada kuliah nggak ya? Saya mau tanya. Tidak ada, Pak. Nggak ada? Oh ya sudah. Cuman Jam berapa? nggak masuk. Jam berapa? Siapa? Bu Irfani? Iya Pak, Bu Irfani. Jam berapa biasanya? Kalau hari-hari biasa itu jam 1 Pak. Oh, sekarang belum ada informasi. Berarti masih jadi jam 11. 11.10 mungkin. Oh ya ya. Oke, ya sementara kita bebaskan sampai 10.30 dulu ya. Oke. Apa Mas Afriansah? Tuh, hilang. Oh, Mas kabur. Halo? Wah, ya sudah. Ada yang bingung nggak MGL sinus theta dari mana? Yuk, yang bingung raise. Daripada saya nanti saya tunjuk Anda bingung ya. Jujur aja nggak apa-apa ya, daripada nanti saya tanyain.
bisa. Oh, Mas Miftah. Oke, bingungnya di mana, Mas? Halo, Mas Miftah. Oke. Tadi kalau yang di sebelumnya persamaan hanya apa? Ini ya, yang bawah ini. Kalau saya lingkari, yang merah dan yang biru, mana yang mengandung theta? Yang biru. Yang biru, Pak. Yang biru. Berarti yang merah kita bisa abaikan. Ya. Nah, sekarang yang biru. Cos theta. Turunan dari cos theta apa? Sin theta. Min sin theta. Min sin theta. Ada minusnya. Minus ketemu minus jadinya Positif. positif. Jadi minus ketemu minus, makanya nanti akhirnya di sini hasilnya adalah MGR sinus theta dan positif, tidak negatif. Itu ya Mas Miftah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian kita lanjut. Ya. Waduki. Sudah ya, yang dicari cuman ini fungsi. Oke, Edward kan. Sudah, berarti P. Theta dotnya adalah MGL sinus theta. Oke, udah gitu aja. Ini baru simple pendulum ya. Baru simple pendulum, belum yang Edward. Karena waktu tinggal 8 menit, ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita bahas ini dulu. Ya. Nanti sebagai sangu liburan kok bisa ngisi sangu Pak. THR-nya tak kasih tugas ya, tugas hari raya THR. Tugas hari raya nanti tak kasih soal beberapa. Tapi kuis kok ya, kuis. Kuisnya karena bukan tugas ya, kuis kan sifatnya tidak wajib, sunnah. Kalau mau dikerjakan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Yang namanya THR nanti mesti bonusnya gede. Jadi yang mau mengerjakan silakan, yang tidak mau mengerjakan juga tidak apa-apa. Mbak Intan, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, izin bertanya. Saya tuh masih bingung. Jadi kenapa kok yang tadi carinya tuh yang itu loh Pak, yang DOH per DO PX, DOH per DO X. Yang nomor 1 yang DOH per DO PY banyak banget tadi, tapi yang nomor 2 cuman DOH per DO P theta sama DOH per DO theta. Nah itu tuh apa? Dari mana kok bisa kayak gitu Pak? Masih bingung. Terima kasih. Oke, derajat kebebasannya Mbak. Di sini ada berapa kalau yang pertama, soal pertama? Ada 3. Ya, 1, pakai warna merah. 1, 2, 3. Kan benda yang pertama tadi bergerak pada pada 3 dimensi. Ya, berarti satu dimensi saja nanti dia akan ada 2. Ya, misalkan DO H per DO apa ya tadi? DO X. Bentar yang mana ya? Yang ini. Nah, ini kan 1 saja ada 2. DO H DO PX sama DO H DO X. Untuk satu derajat kebebasannya. Nah, karena ini 3, berarti ada berapa? 2 kali 3. 3 kali 2 ada 6. Berarti ada 6 yang kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau punya 2 derajat kebebasan yang dicari berarti nantinya ada berapa Mbak Intan? Kalau ada 2 berarti kalau 3 berarti 6, kalau 2 berarti 4. Ya. Gitu. Dan nanti bergantung kepada apa yang ada di sini. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ya, nah, kemudian di soal yang tadi, yang ini, ya, di rumusannya, dia adanya di theta. Kenapa kok ini tahu 2, Pak? Padahal kan ya enggak kayak tadi. Kalau tadi kan ada X, Y, Z.
XYZ. Tapi kok ini kan karena nggak ada XYZ, tapi kok bisa apa namanya 2. Nah, karena di sini dia tidak hanya bergerak secara translasi ya, tapi ada rotasi. Jadi dia menggunakan 2. Ini. Bingung nggak, Mbak? Yang nomor 2 bingung. Kan yang nomor 1 tadi 2. karena ada 3 kebebasan. Yang X dot sama Y dot Z dot. Nah, kalau yang nomor 2 berarti karena apa, Pak? Nomor 2 cuma 1, sorry. Nomor 2 cuma 1, DH dt theta, karena kita melihat satu sisi saja ya. Kita cuma 1. 2H P theta, yaitu adalah tetanya. Di sini kita melihat tetanya saja, sehingga dia cuma 1. Kita lihat yang di T-nya, Mbak. Kan kalau T kan dia berkaitan dengan gerak. Geraknya kemana sih? Ke arah X, ke arah Y. Yang di T ada berapa derajat kebebasan? 1 tetanya itu ya. Nah, tetanya itu karena 1, maka kita hanya menggunakan teta saja. Beda kasus nanti kalau misalkan bergerak pada X dan Y. Nah, kalau bergerak pada X dan Y, itu pasti nanti akan menjadi 2. Nah, selama tidak ada informasi mengenai soal yang ini, yang tadi, yang kan tadi ada 3 ya, A, B, C. Maka untuk penyelesaian yang simpel pendulum kemudian katrol itu hanya menggunakan 1 derajat kebebasan saja. Kita melihat 1 derajat kebebasan saja. Kalau misalkan ada yang menggunakan 2 derajat kebebasan atau bahkan 3, ya tidak masalah. Artinya dia melihat dari sudut pandang derajat kebebasannya ada 3. Tapi kalau misalkan cuma 1, ya tidak masalah. Karena di soal juga tidak disebutkan secara tertulis. Gitu Mbak Intan. Yang tergantung dari derajat kebebasannya yang kita lihat dari T. Energi kinetiknya itu. Kalau dia hanya 1, ya 1. Kalau 2, ya 2. Kalau 3, ya 3. Tinggal dikalikan 2. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Itu ya, Mbak Intan. Ada? Mas bingung nggak? Iya, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? 2 menit lagi. Jadi soal mekanika jika dikatakan mekanika, jika dikerjakan dengan mekanika Newton Lagrange dan Newton hasilnya. Jadi ini hanya digunakan untuk mempermudah ya. Tidak semua kalau kita kerjakan dengan dua-duanya itu mudah, Mbak. Jadi ada apa ya? Tergantung kasusnya ya. Ya kalau mau besok saya coba carikan soal yang kalian diminta untuk membuktikan pengerjaan menggunakan Lagrange dan Hamilton yang menunjukkan hasilnya sama ya. Nanti saya tunjukkan dengan soal saja. Besok coba nanti saya carikan satu soal yang berhubungan dengan itu, terus kita coba bahas bersama-sama. Nanti saya berikan juga soal untuk kalian liburan yang soalnya mirip dengan, biar nanti lebih paham. Gitu ya Mbak Tina ya. Minggu depan coba saya carikan soal yang pembuktian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin sampai sini dulu ya kuliah kita pada pagi hari ini. Oke, kemudian minggu depan kita masih masuk sekali ya, hari Rabu jam 9, tanggal 27, belum liburan. Semoga sih kita bisa membahas untuk soal ini, plus kuisnya ya, kan tadi ada kuis yang itu cukup mungkin membingungkan, tapi coba kita bahas. Kalau ada soal yang kayak gitu, nggak usah takut dulu, nanti kita lihat ya fungsi Hamiltoniannya seperti apa. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup, baik. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.